Hai, udah lama ya gua nggak bikin video. Ah, Hari ini gua mau bikin tentang hmm, pakai susuk ya. Kita bahas tentang susuk. Ah, gua itu ada beberapa kenalan yang pakai susuk dari ya pokoknya udah selama hidup gue lah gitu ya. Gue ada temen-temen yang pada pakai susuk gimananya. Nah, gue tuh selalu nggak suka dengan orang yang pakai susuk gitu loh, jujur ya. Gue nggak suka pakai susuk. Gue pernah gitu loh pakai, tapi katanya pakai gitu loh, katanya dipakein, tapi gue nggak ngerasa apa-apa ya. Gue nggak ngerasa, dan emang eh, apa ya, hanya pembodohan diri aja ya sebenarnya ya. Saat itu gue juga lagi keadaan yang lagi kacau gimana, ada teman gue nyaranin, ya udah gue coba. Walaupun gue juga nggak terlalu percaya, nggak terlalu suka dengan hal-hal gitu. Nah, tapi sepanjang gue kenal teman-teman gue yang pakai susuk itu, pasti gue bilang, lu mendingan lepasin deh susuk lo gitu loh. Jangan pakai susuk deh. Buat apa sih pakai susuk gitu kan? Entar lu kalau mati susah. Soalnya ada berapa orang yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, kebanyakan cewek ya, kebanyakan emang cewek yang pakai susuk tuh. Mereka mau matinya tuh susah banget, susah banget gitu loh. Yang namanya entar tuh udah kurus kering kayak apaan tahu di tempat tidur gitu kan, sakit kayak apaan tahu, tapi nggak mati-mati, ngomongnya ngaco, entar yang marah-marah, teriak-teriak lah, apalah segala macem, minta yang aneh-aneh. Entar dia bisa bangun tengah malam, bisa bangun jalan kayak orang sehat, tapi entar kalau udah pagi ya lemes lagi gitu kan. Jadi seram sih sebenarnya gitu loh. Makanya gue sangat sangat menyarankan untuk temen-temen tuh, kalau yang pakai susuk mendingan cepet dilepasin daripada entar kita meninggalnya susah. Itu aja kalau gue. Ya walaupun sekarang ini kadang gue suka iseng, guanya sendiri kadang suka iseng. Kalau gue tahu itu orang pakai susuk, gue suka iseng, gue suka cabutin gitu loh. Temen gue yang tahu kelakuan gue tuh, pasti deh lo net katanya gitu kan. Tetangga gue, ada kasus tetangga gue, suaminya itu koki, maksudnya dia suka jualan masakan lah ya, jualan masakan. Terus katanya itu di sininya pakai susuk segini, panjangnya segini, ditaro gitu kan. Si omnya ini sakit, terus sama gue bantuin terapi. Pas gue pegang ada, ya gue nggak ngomong, gue nggak nanya, nggak apa, tapi ya gue terapiin, gue pijitin, akhirnya bisa agak mendingan, agak lemes badannya karena dia kena stroke ya, di tempat tidur aja. Setelah berapa kali gue terapi itu, si tantenya bilang, Nat, kan si om ada susuk net di tangannya katanya, buat ini supaya laku makanannya katanya gitu. Oh, di mananya tante, kata gua tuh. Ditunjukin lah masih tantenya tuh, ada di tangan yang kanan net katanya. Pas dipegang sama dia, loh kok nggak ada ya. Gua sih diem aja ya, dalam hati gua diem aja gitu kan, karena emang gua tahu, gua udah ngerasa si om ini emang sebenarnya nggak akan lama lagi hidupnya gitu loh. Cuman ketahan karena ada hodam di susuknya itu kan. Udah, oh nggak ada ya katanya gitu. Nah, ya nggak tahu tante, kemana ya, ya nggak tahu tan, kata gua tuh. Terus habis dari mijit itu sekitar 10 hari apa 2 minggu kemudian, si omnya meninggal. Meninggalnya juga enak, tenang, tidur pules,
si tantenya ngelihat si omnya tidur gitu loh. Aku tuh bangun pagi tuh, nggak taunya pas siang kok udah jam 10 dibangunin nggak bangun-bangun, nggak taunya udah nggak ada. Udah nih, udah lebih dari seminggu, sekitar 2 minggu kemudian gue pergilah sama si tantenya. Gue diajak pergi ke pasar Bogor sama si tante tuh di angkot. Si tante bilang gitu, gue diangkot kan cuman bertiga ya sama supirnya, gue kan di belakang supir, si tante pas duduk di pintu buat masuk gitu kan, duduknya di bangkunya. Nat, tante kan juga sebenarnya pakai nat susuk katanya, pakainya di sini satu sama di sini satu katanya gitu. Supaya apa tan? Gue bilang. Supirnya udah diem, nengok ke belakang sedikit, dia diem, dia senyum-senyum gitu kan ya. Kata gue tuh, buat apa tan dipakai di situ? Belaga bego lah gue ya. Iya, supaya ini orang kan percaya sama tante, omongan tante katanya gini 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 gini. Sama di mata juga katanya ada. Nggak tahu ya. Pas dia pegang yang di sini, loh, di sini kok nggak ada ya net ya? Lah, kok nggak ada ya net ya katanya. Terus dia pegang yang di sini. Lah, yang di sini kok juga nggak ada net ya katanya gitu kan. Nggak ada ya. Yang di sini juga kok nggak ada juga ya net ya katanya. Yang di pipi gitu kan. Gue diem aja. Lah, kok bisa hilang tan, kata gue gitu. Si supirnya diem aja, mesem mesem aja, senyum senyum gitu kan. Ketawa. Kata gue tuh, ya nggak tahu tante itu kemana, kok bisa hilang, kata gue tuh. Tante ada langgar ini nggak, makanan pantangan atau apa, gue bilang gitu kan. Cuman dalam hati, ya Allah nih orang kok diangkot bangga banget gitu loh, dia pakai susuk. Padahal kan konotasinya sangat jelek banget ya kalau kita pakai susuk gitu kan. Nah, udah tuh, itulah keisengan gua ya, keisengan gua tuh. Kadang ada juga yang lain. Pernah juga gua bawa temen gua bilang, lu aduh lu jelek banget sih, kata gua. Lu coba dicabut deh, apa sih susuk lu? Kata siapa gue pakai susuk? Alah, nggak usah bohong deh, lu banyak banget pakai susuk, gue bilang gitu kan. Karena emang teman deket ya, maksudnya ya teman waktu kerja dulu. Udah, lu tahu sih Nut kalau gue pakai susuk, katanya gini gini gini. Nah, ya kelihatan lah lain auranya, kata gue gitu ya, muka lu juga lain. Lu tahu nggak sih kalau susuk itu seringnya yang dimasukin tuh apa, kata gue. Emang ya kan ini Nat, apa kayak khodam, kayak jin gitu. Ya lu tahu nggak yang kayak gimana, kata gue. Ya enggak sih, kayak enggak kayak emang kayak gimana, kebanyakannya kunti yang dimasukin, kata gua gitu kan. Kebanyakan tuh kuntilanak yang dimasukin ke dalam susuk tuh kalau buat cewek, buat pemikat gitu, kata gua. Udah lu ini deh lepasin, kata gua gitu kan. Ya gimana ya nanti ya, tapi lu anterin gua, katanya. Udah, gua anterin lah ke Cianjur. Gua anterin ke Cianjur. Sepanjang jalan berangkat itu dia muji-muji. Pak Haji tuh baik net. Pak Haji. Ya, Pak Haji. Baik net orangnya, pintar, begini. Gue bilang, Pak Haji ya. Oh iya, Pak Haji. Ntar kita lihat ya di sana ya. Bener Haji apa bukan? Kata gue gitu kan. Udah nih, nyampe di rumahnya yang katanya Haji itu. Yang ada di sana tuh cuman gua sama temen gua. Tadinya kita nggak diterima, lama banget Pak Hajinya tuh. Kita tuh diizinin masuk ke ruang tamunya tuh lama banget, ada kali hampir setengah 15 menit lah, 15 menitan kita nungguin. Udah tuh, akhirnya kita masuk. Di dalam pun kita duduk. Ya Allah, itu nunggunya lama banget. Dan gua saat itu bener-beneran itu yang namanya piaraannya dia ya, piaraannya si bapak itu. Gue diinterogasi kayak pantau, berat banget. Gue langsung diserbu, istilahnya dikeroyok gue ya, kayak pantau ya, kayak gimana. Udah ada sekitar 15 menit lagi kita didiemin, gak disuguhin minuman, gak apa segala macam. Pak Hajinya gak keluar gitu kan, ada setengah jam. Akhirnya ada motor datang, isinya 2 orang. Datang ini apa namanya, langsung masuk laki-laki ya, 2 orang ini laki-laki masuk.
Gak lama Pak Hajinya datang keluar. Yang diajak ngobrol duaan ini, gua sama temen gua dicuekin, nggak disapa, nggak di apa, ngobrol sama laki-laki dua ini. Kata orang dua ini, Pak Haji tolongin saya lah, saya mau usaha nih, pengen maju gini 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 nih. Ya kamu mau usaha apa, katanya gitu kan. Ya mau gimana, ya Pak Haji bisanya bantunya gimana. Tahu-tahu si Pak Haji bilang, mau nggak kalau piara tuyul, katanya. Temen gua langsung melotot begini, saya gak nggak bilang langsung gitu kan. Temen gua kaget pas denger Pak Haji nawarin tuyul. Tapi Pak Haji kalau tuyulnya itu gimana Pak Haji, berapaan, katanya gitu kan ya. Ngerawatnya gimana Pak Haji? Ya terserah, kalau mau duitnya diambilnya lebih gede ya makin mahal. Berapa Pak Haji? Ada yang 500.000, 750, ada yang 1 juta, ada yang 1.500.000. Garansi deh 3 bulan, kalau dia kerjaan yang gak benar boleh pulangin ke sini, katanya gitu. Gue dalam hati, hebat sekali tuyul ada garansi. Beneran, gue ketawa banget loh saat itu dalam hati itu. Udah, terus gimana Pak Haji? Ya nanti suruh istri kamu yang netein, katanya gitu kan. Mau gimana Pak Haji gini-gini, ya pokoknya ngebahas lah soal kayak gitu. Ada yang lain nggak Pak Haji, katanya gitu kan ya. Udah tuh ngomong yang lain ngomong, bahas lah. Akhirnya kata Pak Haji, ya udah kamu pikir-pikir dulu deh, kamu mau ngambil ya mana, katanya gitu kan. Udah, baru nanya ke temen gua, oh iya Neng ada apa, maaf ya tadi bapak lama gini-gini. Ya kalau gua sih diem aja ya, gua tahu dia soalnya lagi nguji gua gitu kan, lagi ngetes gua. Udah, ini Pak Haji saya mau dicabut. Ngapain dicabut, kan sayang, kata gini-gini. Ya namanya penjual ya, barangnya mau dipulangin dia pasti kan bilang sayang ya kalau dipulangin. Dia juga kan bingung lagi ntar mau nyari rumah buat piaraannya itu kemana lagi gitu. Udah, oh ya ntar dulu ya Neng ya, bapak ntar dulu bentar, ini dulu siapin gini gini gini. Nah nggak lama datang lagi satu mobil carry, karena itu kan tahun 2000, sekitar tahun 2000 berapa ya, 2006an kali ya, iya 2006an lah gitu, 2006 lah itu kira-kira. Dah, dateng lagi satu mobil isinya 3 orang, bawa benda-benda antik, bawa bokor, ada tiga bokor, terus ada satu benda kayak apa sih, tombak apa lah, gue lupa kayak begitu. Terus ada satu lagi, pokoknya ada 5 benda deh. Pak Haji tuh nyuekin kita lagi nih, nyuekin gue nih sama temen gue lagi. Pak Haji ngobrol sama yang nawarin barang antik itu. Akhirnya gue bilang, karena buat narik perhatiannya Pak Haji, gue bilang gini sama Pak Haji, Pak Haji kalau mau beli bokornya yang itu, yang warnanya udah tua tuh, yang kusam, kata gue gitu kan. Emang kenapa Neng? Yang itu lebih tua umurnya, antara 350 sampai 400 tahun. Kalau yang ini palingan 200-250 tahun. Warnanya masih terang, harganya lebih murah, kata gua gitu kan. Kalau mau yang itu si ibu-ibunya yang nawarin barang ke Pak Haji melotot aja ke gua gitu kan ya. Nah, kalau bendanya ini benda boleh, kalau Pak Haji mau beli bisa, Pak Haji bisa isi, kata gua gitu kan. Nggak apa-apa, ini bisa diisi. Tapi kalau Bapak mau beli bokor yang itu aja, yang satu itu aja, nggak apa-apa. Kalau yang ini, yang udah ini harganya 1 juta, itu kemahalan, kata gua tuh. Mendingan yang tua, kata gua. Soalnya emang kalau Bapak jual lagi lebih mahal, gua gituin aja langsung. Udah diem aja yang 3 anti yang jualan barang antik gitu kan ya. Si Pak Hajinya lah akhirnya kan ngobrol sama gua, bla 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 bla. Akhirnya temen gua katanya disuruh masuk kamar, dikerjain lah sama Pak Haji tuh di kamar. Pas beres keluar, kata Pak Haji, udah, katanya udah beres, katanya ini. Tapi gue ngeliatnya sih belum gitu kan, nggak dikeluarin kan. Kalau teman gue kan nggak ngerti apa-apa gitu kan. Ya udahlah pulang. Pas diangkot pulang itu sepanjang jalan pulang, Nut, beneran lu, katanya Haji kok nawarin tuyul.
Gua bilang, makanya lo jangan kemakan sama titel. Titel mah mereknya boleh haji, haja, apa ustadz, apa segala macam. Belum tentu bener, kata gua gitu. Udah tuh, Nat, tapi ini bener nggak, Nat? Udah bersih belum? Belum. Lah terus ngapain dong gua? Ya mana mau sih orang kayak begitu ngeluarin, kata gua gitu kan. Soalnya kalau dia keluarin juga kan barangnya ini. Lalu bukannya ini, ya ngapain? Gitu. Gua nggak mau ribut. Gua males kan, itu kan urusannya lu, bukan urusan gua bilang. Udah tuh akhirnya pulang ke sana. Pulang lagi ke Bogor dari Cianjur tuh. Terus dia akhirnya cerita ke suaminya kalau dia tuh pakai susuk gitu kan, gimana gimananya. Tapi suaminya ya ada keselnya, kalau suaminya kan kuat agamanya. Cuman ya walaupun kuat agama, tapi mereka ini suami istri kelemahannya di uang. Di uang ya, di fulus, di harta gitu. Udah, tapi udah lama sih gua nggak ketemu lagi sama temen gua ini. Jadi gua nggak tahu gimana gimananya kabar dia. Nah, itu sepenggal dua cerita lah ya, dimana yang orang yang gua langsung ya make susuk ya. Tapi kalau teman-teman yang selewat-selewat, tetangga yang pada pakai gitu kan gimana? Itu gua ada berapa, tapi kan gua nggak terlalu deket, jadi gua nggak bisa ceritain kayak barusan. Yang jelas itu kalau kita pakai susuk apapun ya, mau susuk perak, platinum, mau emas, mau berlian, mau susuk yang apa sih, susuk ada juga yang dari kayak tulang-tulang begitu ya, dari hewan juga ada, dari tulang hewan gitu apa gimana, dari yang binatang juga ada segala macam. Ya banyak lah model susuknya ya, gua nggak terlalu ini, tapi banyak sebenarnya susuk tuh, cuman kan yang terkenal itu kan kebanyakan emas sama berlian gitu ya. Lepasin deh sebelum kita kenapa-napa, sebelum kita ajal ngejemput gitu loh, susah. Kemarinan aja kan di TikTok ada kan dokter yang dokter gigi, dokter apa kan dia periksa pakai susuk gitu kan ya, ronsen segala macam kan, ada yang di sini gitu kan, ada yang di sini, ada yang dipasang di gigi apa segala macam gitu kan. Mendingan dilepasin deh gitu. Mau cantik, mau auranya dibuka, mau gimana gimana ya, ya kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan kita lah. Buat bahwa kita lebih, emang kita punya kepercayaan yang kuat bahwa Tuhan kita itu benar-benar ada sama kita, benar-benar ngejaga kita, benar-benar akan ngedampingin kita gitu loh. Saat kita lihat makhluk halus, saat kita digimanain, kita punya keyakinan gitu loh. Itu namanya iman. Kalau kita yakin ya, yakin bahwa Tuhan kita ngejaga kita selalu dimanapun kapanpun ya, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita kumpul, Tuhan tuh akan ada gitu loh. Kalau kita percaya tuh, enggak, Tuhan ngejagain gua, Tuhan ngejagain gua, Tuhan ngejagain gua, apapun keadaannya, kayak gitu. Ya dah, kita nanti lanjut lagi ya cerita yang lain, soalnya berisik banget nih, lagi perbaikan jalan ya. Assalamualaikum.